warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hmm. kelompok 10 akan mencoba untuk mensimulasikan mengenai jurnal artikel yang kami temukan berjudul Beyond Lithium Ion Emerging Frontiers in Next Generation Battery Technologies. Next. Nah, untuk pada jurnal ini permasalahan yang diangkat yaitu keterbatasan baterai lithium memiliki masalah utama yaitu keterbatasan sumber daya. Apa maksudnya? Jadi unsur seperti litium, kobalt, dan nikel yang digunakan dalam baterai lithium ion jumlahnya terbatas di bumi. Maka dari itu, tambangnya hanya ada di beberapa negara sehingga bisa menyebabkan ketergantungan pasokan, lalu biaya dan dampak lingkungannya tinggi, dan jika permintaan terus naik, stok bisa makin langka dan mahal. Selanjutnya yaitu ada masalah resiko keselamatan akibat penggunaan elektrolit cair yang mudah terbakar. Maksudnya adalah baterai lithium ion ini memakai cairan elektrolit yang mudah terbakar sehingga jika baterai rusak, overheat atau korslet bisa bocor sehingga meledak. Selanjutnya yaitu batas teoritis pada kapasitas energinya. Maksudnya, jadi ada batas maksimum seberapa besar energi yang bisa disimpan oleh baterai lithium ion karena sifat dasar kimianya. Jadi penyimpanannya itu terbatas. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan dari pengembangan baterai baru adalah untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan perangkat elektronik, keadaan listrik, dan penyimpanan energi skala besar. Next. Untuk pengembangan baterai yang dibahas pada jurnal ini adalah solid state lithium batteries, lithium sulfur batteries, sodium ion batteries, potassium ion, magnesium ion, dan kalsium ion. Selanjutnya, Oke, eh, saya akan menjelaskan tentang solid state lithium. Bahan aktif, apa itu solid state lithium? Baterai ini mengganti elektrolit cair yang mudah terbakar dengan elektrolit padat yang lebih stabil. Untuk bahan aktifnya ada elektrolit padat, bukan cair, dan litium logam sebagai anoda. Untuk keunggulannya itu lebih aman atau mengurangi risiko perlarian thermal karena tidak ada elektrolit cair yang mudah terbakar, kepadatan energi lebih tinggi, dan masa pakai lebih lama. Itu maksudnya untuk jauh lebih aman itu mengurangi resiko thermal runaway dan flammability karena tidak ada elektrolit cair yang mudah terbakar. Sangat penting untuk kendaraan listrik. Untuk kepadatan energi lebih tinggi, memungkinkan penggunaan material berkapasitas tinggi tanpa mengorbankan keamanan atau stabilitas. Artinya bisa menyimpan lebih banyak energi dalam ukuran yang sama. Untuk masa pakai lebih lama, elektrolit padat lebih kokoh, mengurangi masalah degradasi dan penurunan kapasitas. Untuk aplikasi yang cocok, kendaraan listrik, elektronik portabel, perangkat medis, dan aplikasi kedirgantaraan. Untuk tantangannya, skalabilitas manufaktur dan efektivitas biaya masih menjadi kendala. Masalah antarmuka antara elektrolit padat dan material elektroda, serta tekanan mekanis selama siklus pengisian pengosongan juga perlu diatasi. Untuk selanjutnya, litium sulfur. Apa itu baterai litium sulfur? Baterai ini memanfaatkan reaksi elektrokimia antara litium logam dan sulfur. Untuk bahan aktifnya yaitu litium logam sebagai elektroda negatif dan sulfur sebagai elektroda positif. Untuk keunggulannya, kepadatan energi teoritis yang sangat tinggi atau berpotensi melebihi 500 watt hour atau kilogram, bahkan bisa mencapai 1000 watt hour atau kilogram secara teoritis, dan penggunaan sulfur yang melimpah serta hemat biaya.
Untuk aplikasi yang cocok, aplikasi yang sensitif terhadap berat dan volume seperti penerbangan listrik dan elektronik portabel. Juga sangat menjanjikan untuk kendaraan listrik untuk memperpanjang jangkauannya. Untuk tantangannya, masalah utama adalah disolusi polisulfida yang menyebabkan efek shuttle atau polisulfida larut dan bergerak di dalam baterai, mengakibatkan hilangnya bahan aktif, berkurangnya siklus hidup dan degradasi kinerja. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menstabilkan katoda sulfur, mengoptimalkan formulasi elektrolit, dan mengembangkan arsitektur elektroda baru. Yang selanjutnya yaitu sodium ion atau Na-ion batteries. Yang ini bahan aktifnya merupakan natrium bukan lithium. Lalu keunggulannya, natrium sangat melimpah. Natrium adalah unsur yang banyak terdapat di bumi, termasuk di air laut, jadi ketersediaannya tidak akan jadi masalah seperti lithium. Yang selanjutnya yaitu biayanya lebih murah, proses penambangan dan pengolahannya lebih sederhana dan cocok untuk aplikasi besar. Selanjutnya yaitu lebih aman. Resiko pembentukan dendrit atau kristal tajam yang bisa menyebabkan konslet dan kebakaran lebih rendah dibandingkan lithium. Aplikasi yang cocok adalah untuk penyimpanan energi skala besar atau grid karena murah dan tidak terlalu berat. Selanjutnya untuk tantangannya yaitu ukuran ion natrium lebih besar daripada lithium. Ini membuat pergerakan ion lebih lambat dan menyulitkan dalam desain elektroda, sehingga performa bisa kurang optimal kalau tidak disesuaikan. Selanjutnya yaitu elektroda khusus perlu dikembangkan agar efisiensi tetap tinggi dan umur baterai panjang. Selanjutnya yaitu potasium ion. Untuk potasium ion batteries, bahan aktifnya merupakan kalium atau K+. Keunggulannya yaitu kalium juga sangat melimpah dan murah, bahkan lebih mudah diekstraksi daripada yang sebelumnya yaitu natrium. Lalu kepadatan energi atau energi density menjanjikan mendekati lithium ion jika material elektroda cocok dan tidak mudah membentuk dendrit seperti natrium tadi. Lalu untuk penggunaannya, potensi penggunaannya, alternatif lithium ion untuk perangkat portable dan kendaraan listrik. Setelah itu untuk tantangan, baterai ini masih dalam tahap awal riset, jadi belum banyak produk komersial. Dan juga material elektroda belum optimal, sehingga siklus pengisian bisa cepat menurun atau umur pendek jika tidak ditangani. Yang selanjutnya yaitu magnesium ion atau Mg-ion batteries. Untuk baterai ini, bahan aktifnya menggunakan ion magnesium sebagai pembawa muatan. Keunggulannya yaitu ion bermuatan ganda, Mg2+, lalu lebih aman dan stabil, juga tidak membentuk dendrit seperti yang sebelumnya, tidak mudah terbakar seperti lithium ion, dan material ini melimpah dan tersedia luas di bumi. Untuk aplikasi yang cocok adalah peralatan militer atau industri berat karena tahan lama dan aman, pembangkit energi berskala besar jika tantangan teknologi teratasi. Misalnya untuk tantangannya, ion magnesium besar dan lambat sehingga sulit bekerja di dalam elektrolit, menjadikan baterai ini konduktivitasnya rendah. Setelah itu butuh elektrolit khusus. Elektrolit umum yang dipakai di baterai lithium tidak cocok untuk baterai magnesium. Selanjutnya yaitu kalium ion atau Ca-ion batteries. Bahan aktif yang digunakan adalah kalsium Ca2+ sebagai pembawa muatan. Keunggulannya seperti sebelumnya, Ca2+ juga bermuatan ganda, bisa membawa muatan lebih banyak, bisa beroperasi di tegangan tinggi sehingga bagus untuk efisiensi energi dan kalium ini melimpah di alam, mudah ditambang dan murah. Lalu untuk potensi pengembangannya, penyimpanan energi jangka panjang atau stasioner, sistem yang menentukan kestabilan dan efisiensi tinggi.
Untuk tantangannya, elektrolit dan material elektroda masih perlu pengembangan secara besar-besaran. Oke, untuk reviewnya, solid state lithium batteries ini memakai litium. Untuk kelebihan utamanya aman, padat, dan energinya tinggi. Tantangan utamanya sulit diproduksi untuk massal. Yang kedua, lithium sulfur atau LiS batteries. Ini memakai litium, kelebihan utamanya energi yang sangat tinggi dan murah. Untuk tantangan utamanya shuttle effect dan stabilitas. Untuk sodium ion atau Na-ion batteries, ini tidak memakai litium. Kelebihan utamanya murah, aman, cocok untuk grid. Tantangan utamanya densitas energi menengah. Untuk potasium ion atau K-ion batteries, ini tidak memakai litium. Kelebihan utamanya densitasnya baik dan aman. Tantangan utamanya material elektroda masih terbatas. Untuk selanjutnya, magnesium ion atau Mg-ion batteries. Ini tidak memakai litium. Kelebihan utamanya kapasitas tinggi dan aman. Tantangan utamanya ion lambat bergerak. Yang terakhir, kalsium ion atau Ca-ion batteries. Ini tidak memakai litium. Kelebihan utamanya stabil, energi besar, dan murah. Tantangan utamanya elektrolit belum optimal. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.